semuanya, kenalin, aku Talita. Hari ini aku mau jalan-jalan nih ke rumah sakit Budi Asih. Tapi aku nggak sendirian, aku ditemenin sama om aku, Om Budi yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit Budi Asih. Hai, sendiri lah, Tata. Iya, om aku pengen nanya deh. Kan aku tuh sering lihat nih ya kayak di Twitter, di Facebook tentang jantung tuh. Jantung itu apa sih? Ya. Tadi kamu pengen healing ke sini. Kamu Iya. nggak sakit kan? Enggak, aku cuma jalan-jalan aja. Iya, jalan-jalan tuh sama dengan healing nggak? Iya. Ya, tapi ke rumah sakit healing yang sebenarnya. Ya. Nah, kamu tahu nggak kalau ini apa artinya, Tata? Kalau yang K-pop Korea itu apa? Oh, love. Love. Iya. Love itu kan artinya meniru bentuk jantung, ya kan? Iya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kalau jantung itu apa? Heart. Ya, heart kan. Heart itu padahal hati artinya, padahal sebenarnya yang dimaksud itu jantung. Itu beda ta? Iya. Kalau jantung itu letaknya di sini. Tapi kalau orang kayak patriotik gitu nyanyi Indonesia Raya itu nempelnya di sini, ini salah tak? Yang bener tuh nempelnya di sini, jantung tuh di sini, agak ke tengah tak? Lah kalau hati itu di sini, tapi yang dimaksud heart itu bahasa Inggris itu artinya itu jantung sebenarnya. Ya, jantung itu sebagai pusat pemompa darah ke seluruh tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu mengalir beberapa liter darah. Kalau orang dewasa beda sama anak-anak. Kalau kamu beratnya berapa tak? Aku 52 deh kemarin. 52 ya. Kalau bayi baru lahir berat badannya 3 kilo atau 2,5 kilo tak? Itu darahnya cuma kira-kira 200 mili. 200 mili itu satu gelas segini lah. Tapi kalau jantung orang dewasa itu kira-kira 50 kg berat badan itu kira-kira jumlahnya ada 5 liter kira-kira tak. Nah itu tuh jantung itu fungsinya mompa darah ke seluruh tubuh. Tiada henti semenjak Tata bayi di dalam perut mamah dulu gitu. Jadi semenjak bayi itu jantung mompa darah terus ke seluruh tubuh, tidak ada hentinya sampai jantung berhenti sendiri. Jadi jantung itu organ tubuh yang paling setia, paling disiplin di dalam tubuh kita. Dia kerjaannya hanya satu. Apa tadi? Oh, memompa darah. Ya, berdenyut. Kalau kamu suka kaget digeblok dari belakang gini, atau lihat misalnya film horor, tiba-tiba deg-degan kan? Nah itu yang berdegup itu jantungmu. Nah jantung itu berdegup kira-kira semenit itu antara 60 sampai 100 kali, tapi rata-ratanya 70 sampai 80 kali semenit. Ya. Oh, begitu. Kerjaannya cuma berdenyut terus, nggak ada yang lain. Dia sangat setia. Makanya sebenarnya lambang ini tuh artinya setia. Jadi kalau gini kok nggak setia, ya itu berarti nggak gini. Oh gitu ya. Jadi itu teman-teman fungsi dan arti jantung. Terus macam-macam penyakit jantung itu apa aja nih dok? Nanti dulu, sekarang sebelum penyakit jantung. Kalau penyakit jantung itu kan nanti enggak pada khawatir dulu ya. Jadi kalau orang udah sakit jantung itu rata-rata memang usianya udah orang-orang yang udah dewasa, walaupun ada penyakit jantung bawaan Tapi tugasnya dulu ya kan tadi Om udah ceritain tentang tugasnya memompa darah. Nah darah itu fungsinya apa? Mengambil oksigen dari paru-paru kita, diantarkan ke seluruh tubuh untuk energi sel-sel di setiap tubuh kita. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu membutuhkan darah. Nah, jantung itu tugasnya konsisten memompa darah terus kayak gitu. Tidak ada hentinya karena sekali berhenti apa? Koit dapat. Koit is dead maksudnya kan. Ya, makanya supaya jantung nggak berhenti itu kan jantung udah setia sama kita Iya. ya berarti kita harus memeliharanya dengan baik kayak gitu. Bayangkan aja sekarang kemampuan jantung itu jantung itu mompa darah ya kan,
Mompa darah itu semenit 80 kali. Berarti hampir 1 menit itu kan ada 60 detik, ya kan? Jadi sedikit lebih kenceng dari detikan, begitu. Kalau semenit mompa 80 kali berarti 1 hari itu mompanya bisa 100.000 kali, tak bayangkan. 100.000 kali itu memompa terus tidak ada hentinya itu dalam 1 hari. Berarti kalau sepanjang hidup manusia misalnya umurnya sampai 50 sampai 60 itu mompanya miliaran kali. Makanya supaya tidak berhenti kita jangan mengecewakan jantung supaya nggak mengecewakan apa? Kalau kamu pengen nggak mengecewakan mama, nggak mengecewakan papa, itu apa? Berusaha sih biar jadi yang terbaik gimana gitu. Ya, yang terbaik berarti memeliharanya. Kalau kamu pengen tanaman kamu yang di depan, yang di pot itu hidup kan kamu harus memeliharanya kan, Pak? Nah, terus kemudian jantung itu kan sebagai pompa. Pompanya melalui apa? Kalau pompa itu kalau pompa sepeda melalui apa, Tah? Pedal sepeda? Oh, enggak. Melalui apa? Biar Pompaan masuk. sepeda. Maksudnya biar dari pompa ini masuk udaranya masuk ke ban melalui apa? Selang. Ya, demikian juga ibarat jantung ini pompa air. Nah, pompa. Coba pembuluh darahmu. Nah, lihat tangannya Om. Ini yang biru ini. Ini namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 2. Yang berasal dari jantung dan yang balik ke jantung. Ini namanya vena. Vena itu yang balik ke jantung. Jadi jantung itu pompa darah ke seluruh tubuh kemudian menariknya kembali. Pompa, tarik begitu. Tidak ada hentinya. Lah, pembuluh darah kita itu juga bercabang-cabang yang kelihatan kan hanya yang gede Iya. Kayak ibarat ini pompa ini misalnya di Jakarta, di sono itu di puncak gunung yang jalannya sempit, ya kan? Jadi jantung itu harus bisa pompa darah sampai ke ujung jari dan kemudian balikin lagi ke atas. Lah baliknya lewat pembuluh darah yang biru ini. Vena. Ya, vena ini deket sama di bawah permukaan kulit. Lah kalau yang berdenyut coba pegang sini tak. Pakai 2 jari, lebih gampang pakai 2 jari. Ya, ada nih denyutnya nih. Ya, ini menggambarkan denyut jantung. Ini kira-kira 80 kali per menit. Ya, kamu bisa ngerti kan sekarang? Iya. Ya, ini arteri pembuluh darah atau selang yang berasal dari jantung. Nah, jadi dari arteri kemudian sebelum balik itu arteri bercabang-cabang kayak akar pohon menjadi pembuluh darah yang lebih kecil lagi begitu. Oh, begitu ya. Nah, jumlah seluruh panjang pembuluh darah itu kalau dihitung itu 60.000 kilometer. 60.000 kilometer pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu. Coba kamu ke sekolah berapa kilo? Berapa ya? Kayaknya ada 2 sampai 3. Ya, kalau ke Lipo Cikarang berapa kilo? Berapa ya? Nggak tahu. Paling 5 kilo. Ke Cikarang Baru 15 kilometer. Ke Jogja itu 500 kilo. Keliling bumi itu, itu ada 40.000 kilometer. Lah sedangkan pembuluh darah kita itu sampai cabang-cabang kecil kalau diukur itu panjangnya 60.000 kilometer. Jadi bahkan lebih panjang daripada keliling bumi. Bayangkan tugas jantung itu mompa darah ke sepanjang itu. Tiada henti. Terus lagi, jantung itu mompa, sekali mompa itu sejam itu mompa kira-kira itu sekitar 250 liter. Ini berapa tak? Segini. 350. 350 seliter itu segini kan? Iya. Ya, kalau 1 galon yang ada di rumah yang kita pasang, kita tinggal pijit itu berapa? Kira-kira aja. Berapa ya? 5 kayaknya ya? Enggak, lebih itu jadi 1 galon itu 19 liter. Bayangkan aja, jadi sejam itu jantung kita memompa darah itu 250 liter. Berarti sama aja mompa berapa galon itu? 25 galon sejam. Kalau sehari, berarti kalau kalinya aja 24 jam, kira-kira mompa 6.000 liter.
6.000 liter itu seperti tandon yang gede, itu jumlahnya kira-kira itu jumlahnya 2 yang di atas rumah kita itu loh. Bayangkan aja tiap hari. Kamu sekarang kalau ngangkat galon aja, galon yang 19 liter, galon yang kamu yang masangin galon, kamu atau mama? Atau papa? Aku sih soalnya kan lewat bawah, tinggal diturun aja udah. Oh lewat bawah? Iya. Nah, nariknya dari pintu, yang nganter tukang galon. Bayangkan aja tukang galon itu. Nganterin galon itu, terus kemudian kamu tarik dari depan rumah kalau sampai ke tempat pemasangan galon. Kamu kalau ngangkat berat nggak lah? Berat. Bayangkan aja, kamu ngangkat dalam sejam ngangkat 20 kira-kira 20 sekitar 20 galon tak? Berat nggak? Berat, patah kayaknya tangan aku ya. Ya, jadi jantung kita itu ngangkat kira-kira sekitar sejam itu tadi 250 liter ya. Berarti 250 liter dibagi 20 kira-kira itu hampir 12 galon. Maaf Om salah. 12 galon dalam sejam. Kamu ngangkat kayak gitu kan berat banget kan. Sebenarnya jantung kita itu sangat beban kerjanya sangat berat, tapi jantung kita itu sangat kuat. Tetapi timbulnya penyakit itu kalau orang makan berlebihan jadinya kegendutan, ya kan? Iya. Terus makan makanan yang mengandung minyak-minyakan, kolesterol tinggi, akhirnya tubuhnya menggendat. Menggendat atau enggak? Oh, lebar. Menggendat itu melebar. Nah, ketika melebar itu biasanya misalnya ini Bu ibarat pompa, biasanya pompa misalnya 5 desa, kamu 50 kilo. Misalnya kamu tiba-tiba menggendat. Jadi misalnya jadi 70 kilo atau jadi 80 kilo. Bayangkan biasanya mompa 5 desa menjadi mompa 8 desa. Berarti capek, jantung kita capek gitu loh. Karena yang dipompa lebih banyak yang harus dialirin darahnya. Nah, kayak gitu. Makanya kalau bisa kamu jangan gendak. Kamu jangan nggak sih? Kayaknya sih iya gitu. Kamu tinggimu berapa? 157, 157. Berat badan? 52. Iya, pas ideal. Ideal, kamu berat badanmu ideal. Nah, kalau orang itu makin lama makin gendut, itu tensinya juga cenderungnya makin naik. Tensi itu kuatnya tekanan jantung pompa darah ke seluruh tubuh. Tensi mama berapa di rumah? Kurang tahu deh. Kamu ngobrol apa sih sama mama? Kalau di rumah kok nggak tahu tensi mama? Nggak ngobrolin tensi. Terus kalau pernah nggak tensi orang berapa? Tensi tinggi itu berapa tah? Punya ayah sih pernah 157-an. Ya bilangin ke ayah. Kalau tensinya tinggi, tensi normal itu kisaran antara 90 sampai 100, di bawah 130 itu normal. Kalau udah 130 itu udah masuk darah tinggi ringan. Tensi itu menggambarkan tekanan jantung ke seluruh sekali pompa. Ya kan? Jadi tensi itu ada namanya yang misalnya tensinya 120/70. Kalau papa mungkin tanyain aja, atasnya 157, bawahnya berapa. Nah yang atas itu namanya sistolik, yang bawah itu namanya diastolik. Itu menggambarkan tekanan jantung pompa darah ke seluruh tubuh. Begitu. Oh begitu ya. Terus kalau misalnya cara menjaga jantung kita ini gimana sih tipsnya? Ya. Sebelum tip om itu dulu kamu tergesa-gesa deh. Nanti kamu nggak jadi healing deh. Kamu tahu-tahu mikirin penyakit mulu. Jadi jantung itu kan om kasih tahu tadi gambarnya. Ya. Jantung itu gedenya segini Coba tanganmu gini. Ya, tema. Jantung itu segini kira-kira. Ya, sebesar ini Jadi sebesar buah jeruk lebih sedikit. Ini tuh ada 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Jantung itu memompa darah keluar dari bilik kanan dan bilik kiri. Yaitu yang bilik kiri ke seluruh badan, yang bilik kanan itu ke paru-paru untuk membawa darah yang udah nggak mengandung kayak oksigen. Lah yang keluar dari bilik kiri itu yang kayak oksigen untuk memberi oksigen ke seluruh badan. Gitu. Nah, ketika penyakit jantung itu bisa karena jantungnya kelelahan, jantungnya bengkak, akhirnya kemampuan pompanya berkurang. Akhirnya ada kan kamu lihat orang-orang tua yang jalannya ngos-ngosan gitu. Kakinya bengkak, jalan jauh ngos-ngosan kayak gitu. Kamu ngos-ngosan nggak kalau jalan jauh? Ya, iya sih begitu.
Ya, enggak sih kalau ngos-ngosan itu karena capek, karena kurang latihan. Berarti apa kuncinya? Latihan. Ya, ketika latihan itu jantung udah dibiasakan belajar untuk memompa secara secara periodik, secara teratur. Jadi jantung itu kemampuan pompanya lebih baik lagi. Tapi syaratnya harus cukup tidur. Kalau orang kurang tidur, kok olahraga berlebihan ya malah jantungnya kelelahan begitu. Terus jantung itu kan tugasnya mompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk mompa itu otot jantung harus mendapatkan aliran darah dari arterinya sendiri. Itu namanya pembuluh darah koroner, arteri koroner ya. Terjadinya penyakit jantung itu bisa serangan jantung ya. Bisa henti jantung, bisa gagal jantung. Ada 3, serangan jantung, henti jantung atau gagal jantung. Jadi kalau serangan jantung itu kenapa disebut serangan? Serangan itu artinya apa? Tiba-tiba. Misalnya orang olahraga berlebihan. Yang berlebihan juga nggak baik tak. Misalnya udah olahraga malam-malam kurang tidur, terus misalnya badminton habis 4 set sampai 6 set begitu, tiba-tiba dia megangin dadanya. Itu kenapa tuh? Ya karena sakit sekali. Jadi ketika jantung tidak mendapatkan aliran darah yang cukup ya dari pembuluh darah koroner tadi, itu timbullah jantung kekurangan darah. Otot jantung itu kekurangan darah. Karena masalahnya otot jantung kalau kekurangan darah, nggak dapat aliran darah 60 menit udah is dead. Gitu. Makanya ya selang pembuluh darah itu tadi itu selang tuh kayak gambarannya kayak gini, kayak teropong, kayak selang. Kayak selang biasa gitu. Ya kayak selang. Kalau di tengahnya itu ngeplak, ada plak kolesterol. Plak kolesterol itu kan pembuluh darahnya jadi menyempit. Ya kan? Iya. Yang darinya penamangnya segini, tiba-tiba ada plaknya segini. Nyusut gitu ya? Nyusut, jadinya bagian otot jantungnya nggak dapat aliran itu akan mati. Makanya akan mati ototnya, akhirnya lama-lama akhirnya terjadi gangguan pompanya. Jadi akhirnya lama-lama jantung itu berhenti, begitu. Ya, itu serangan jantung. Ya, itu makanya jangan jangan terlalu gendut dan jangan darah tinggi. Darah tinggi itu salah satu penyebab, faktor utama itu darah tinggi. Ketika darah tinggi itu mudah sekali kalau tensinya keras, lama-lama selangnya jadi jadi kaku, iya kan? Iya. Kalau pompa terlalu keras, selangnya jadi kaku. Kalau selang kaku, jadinya selang itu mudah meradang. Meradang itu permukaan dalamnya mudah sekali terjadi tempelan endapan-endapan darah juga, kayak gitu. Terus selain campur sama plak kolesterol tadi, itu akhirnya itu sama jendelan darah yang lewat itu kadang-kadang terjadi sumbatan. Nah kalau udah sumbatan pada otot yang lumayan tugasnya berat tadi, itu terjadilah isdet kayak gitu. Makanya itu serangan jantung. Terus kemudian kalau gagal jantung tuh, kalau jantung udah terlalu lelah memompa, akhirnya jantungnya bengkak. Kalau mompanya terlalu kenceng, jantung itu kan lama-lama ototnya jadi melar. Ototnya jadi lama-lama nggak kuat lagi mompanya. Jadi jalan jauh dikit ngos-ngosan. Akhirnya darah yang dari bawah nggak bisa ditarik ke atas. Jadi akhirnya kakinya membengkak. Terus kalau tidur harus nyender, bantalnya 5. Karena kalau bubuknya horizontal mendatar gini, beban jantung jadi lebih begitu. Oh begitu, kirain gagal jantung itu jantungnya nggak jadi gitu Om. Oh. Itu gagal jadian maksudnya. Kirain namanya gagal jantung. Emang kamu udah punya pacar tak? Belum. Kalau yang deket sih ada. Dimarahin mama nanti tak? Kamu sekolahnya dapat ranking nggak tak? Iya. Ranking berapa? Aku 10 besar. Oh. Ya kamu harus rankingnya lebih bagus tak?
kuncinya apa? Ya disiplin kayak jantung tadi, konsentrasi. Tapi ya nggak orang harus belajar terus, ya sesekali happy, ceria, jalan-jalan, kayak gitu. Karena apa? Nah, coba di atas sini ya, tulisannya apa tah? Ayo baca tah. Hati gembira adalah obat. Ya, jadi ketika hati kita gembira, banyak ketawa, itu aliran darahnya itu menjadi lancar, tak? Itu. Ketika aliran darah jadi lancar, pembuluh darah juga terjaga dengan baik, kayak gitu. Terus jantung kita juga nggak kelelahan mompa. Kalau kita murung terus, kita enggan bergerak, kita mager. Kamu mager nggak? Kamu main HP sehari berapa jam? Aku di jam HP aku cuman nyampe jam berapa? Jam 9 deh. Ya, sampai jam 9. Iya. Kira-kira total berapa jam kamu mager? Mager dari bangun tidur, sekolah dulu ya. Sekolah kan pulang aku jam 3. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 jam. Main HP? Enggak semuanya sih, kan aku bantuin mama juga, terus beresin kucing gitu. Ya jadi kalau orang mager, kamu lihat aja kalau orang mager. Kenapa coba? Jantung kita itu di sini, kira-kira tingginya 1 meter 120 cm. Jantung itu kita itu mompa darah dan narik dari bawah ke atas. Lah, kok darah bisa balik lagi ke atas? Mau vena yang di kakimu yang biru itu kenapa balik di atas sih? Karena kerja otot-otot juga, bantuan otot-otot yang di kaki ini. Jadi ototmu itu ketika berdiri itu ototmu itu sebenarnya kontraksi. Kontraksi itu artinya mengeras. Ketika otot-otot mengeras itu menekan urat yang ke atas. Jadi aliran darah jadi lancar. Coba kalau orang mager aja ambil nonton TV atau main HP, es krim, apa saja disamber tangan kanan kiri, ini nggak gerak, akhirnya apa? Aliran darah nggak lancar, timbullah hipertensi, timbullah obesitas, kegemukan, kayak gitu. Oh begitu ya. Berarti tadi ada tips menjaga jantung ya teman-teman. Jadi jangan mager juga. Banyakin makan buah dan sayur, kayak gitu. Karena kalau makan buah dan sayur itu banyak antioksidannya. Terus kemudian banyak mengandung vitamin dan juga membuat peredaran darah juga menjadi lebih baik karena tidak menjadi lemak, tidak ditimbun menjadi lemak. Lemak itu yang gendat tadi loh, yang gendut tadi. Makanya pentingnya makan buah sayur. Kamu suka sayur nggak? Suka. Bisa yang masakin mama? Iya, kadang masak sendiri juga, dibantuin mama sih tapi. Emang bisa? Bisa. Emang kamu cita-citamu jadi apa tak? Aku pengen jadi bidan. Kenapa pengen jadi bidan? Tertarik aja gitu kan, ceritanya pernah ke bidan gitu, keren gitu, bisa begitu gitu loh. Bisa ngelahirin anak kayak gitu? Iya, bisa ngebantuin orang gitu, keren gitu, bisa ngerti lah gitu. Tata boleh jadi bidan, suatu saat kalau tertarik jadi dokter boleh, kayak gitu. Apapun boleh, kamu tuh boleh bebas bercita-cita begitu. Lah kalau kamu disiplin kayak jantung, nah itu kuncinya tak. Kamu akan dapat sekolah yang bagus tak gitu. Terus apalagi tentang jantung, nggak apa-apa, boleh nanya apa aja. Mumpung Om juga lagi nggak ada kerjaan. Terus kenapa sih jantung itu harus ada di tubuh kita? Ya, kalau dulu itu kalau dari sejarah evolusi itu perubahan spesies makhluk hidup akhirnya menjadi manusia itu ya perjalanannya banyak kayak gitu. Karena yang jadi itu tuh yang jadi ciri khas itu kalau jantung kita itu kalau udah nggak dapat aliran darah mati tidak bisa membaik lagi. Beda sama luka di kakimu tak. Kalau luka di kakimu ototnya membaik lagi. Iya. Walaupun kamu misalnya dijahit ototnya bisa membaik lagi, bisa regenerasi. Lah, makhluk hidup tuh yang bisa memperbarui otot jantungnya hanya ikan zebra namanya. Nah, coba kalau kita otot jantung kita bisa diperbarui lagi. Ya, jadi perkembangan kedokteran mengenai jantung itu sangat luar biasa di abad 20 ini, tak. Jadi dulu itu orang pun taunya hanya darah tinggi itu malah bagus. Sekarang ketahuan bahwa darah tinggi itu menyebabkan stroke. Terus kemudian
waktu itu orang nggak bisa mengetahui jantung selain rekam jantung itu mereka belum ngerti. Bahkan ada seorang dokter tak di Jerman dulu itu, dia itu mencoba memasukkan selang, terus ngikutin arteri itu yang berdenyut tadi loh. Nah itu ada di sini kan, dimasukin selang, didorong terus sampai masuk ke jantung tak. Terus kemudian dia minta di ronsen. Ini arti di ronsen bahwa selangnya tuh masuk ke jantung. Wah keren banget. Habis itu terjadi perkembangan teknologi Jadi orang yang selang pembuluh darahnya mampet tadi, ya kan, mampet karena plak tadi, itu bisa dipasang ring. Makanya ada pernah nggak Tata dengar jantungnya di ring kayak gitu. Itu berarti pemasangan melalui kateter. Jadi nggak perlu dibedah tapi melalui selang ini bisa dipasang. Jadi pembuluh darah yang menyempit tadi bisa dilebarkan lagi. Itu. Oh, begitu. Aku sih baru dengar, Om. Iya, kan kamu baru sekarang berani jalan-jalan ke rumah sakit. Kamu healing biasanya kemana? Kemana aja? Ya, biasanya healing ke mall, ini sekarang healing ke rumah sakit. Tapi kan nambah ilmu, tak? Terus kemudian, setelah itu setelah kateter selang bisa masuk ke dalam jantung dan bisa melebarkan pembuluh darah di jantung. Itu kemudian ada operasi ketika udah bener-bener mampet nggak bisa masuk selang akhirnya ada namanya operasi bypass. Operasi bypass itu selang yang mampet itu diganti selang baru dari vena, dari pembuluh darah yang di paha. Di sini. Itu bisa diambil kemudian untuk selang yang udah bener-bener mampet tadi itu bisa diganti selang yang baru dari pembuluh darah vena gitu. Itu kira-kira sekitar tahun 1950-an. Terus kemudian ada lagi operasi, jantung itu punya setrum sendiri. Kenapa jantung itu bisa berdenyut kan? Tadi Tata nggak nanya. Jantung itu bisa berdenyut karena di dinding di sekitar serambi kanan itu ada pusat setrumnya. Kok kita nggak nyetrum sih? Ya enggak sih, pusat listriknya. Jadi gelombang listrik yang membuat otot tadi berdenyut. Lah, ketika sumber setrumnya tadi, sumber gelombang listrik yang ada di jantung tadi itu terganggu, jantungnya jadi nggak teratur Harusnya kan teratur deg deg kayak gitu, jadi deg kayak gitu bisa berhenti. Jadi jantungnya jadi kacau, mompanya jadi kacau. Kalau mompanya jadi kacau ya akhirnya nggak bisa bekerja dengan baik lah. Ada orang yang denyut jantungnya nggak teratur bisa dipasang pacemaker namanya. Jadi sumber gelombang listrik yang dipasang. Biasanya dipasang di baju di dada Dulu waktu awalnya ditancepin ke colokan listrik dulu. Sekarang gedenya cuma sebiji koin itu. Banyak orang yang pasang itu Kalau udah di luar negeri banyak banget yang pasang. Itu. Terus kemudian tentang penyakit jantung lagi, kemudian kemajuan kedokteran di jantung itu operasi transplantasi jantung. Tadi kan bypass sudah. Yang selang baru pembuluh darah vena dipasang, vena. Terus kemudian ada operasi transplantasi jantung. Jantung yang benar-benar udah nggak bisa diobatin dengan obat dan dengan segala cara itu digantikan oleh jantung orang lain Terus orang lain itu gimana kalau misalnya jantungnya diganti? Ya. Ini sulit ini Kalau orang itu dinyatakan mati kalau berhenti jantungnya kan Iya. Jadi kalau di luar negeri di negara yang hukumnya udah tegak itu kematian itu ditentukan berdasarkan berhentinya jantung. Nah kalau jantung udah berhenti kan nggak mungkin bisa dipindahin ke jantung orang yang sakit kan Iya. Tapi dulu tuh di daerah Afrika Selatan di sana tuh hukumnya benar-benar masih nggak jelas. Jadi waktu itu pertama kali ada seorang wanita yang kecelakaan mobil. Dia udah meninggal, kepalanya otaknya udah berhenti, tapi jantungnya masih berdenyut waktu itu.
Jantungnya masih berdenyut dan jantung itu diambil terus ditransplantasikan, dipindahkan ke jantung orang yang sakit jantungnya udah nggak bisa tertolong dengan obat, dan akhirnya berhasil. Itu terjadi pertama kali tahun 67 kalau Om nggak salah. Transplantasi jantung pertama tahun 67, tapi akhirnya berkembang karena tubuh seseorang, bayangkan aja jantung seseorang yang sakit digantiin jantung orang lain, berarti pakai jantungnya orang lain, bayangkan. Nah, itu terjadi penolakan dari tubuh kadang-kadang. Baru makin kesini ada obat untuk supaya tubuh itu nggak menolak jantung baru. Nah, begitu. Begitu ya. Jadi teknologi itu udah maju banget, makanya itu gunanya kamu belajar. Nah, cita-cita itu boleh setinggi langit, nah. Apapun yang penting kita belajar terus. Kalau nggak tercapai cita-cita ini ya kamu ke yang lain pun boleh, tetapi yang penting kamu semakin lama wawasanmu semakin meningkat, pengetahuanmu makin meningkat, karena ketika wawasanmu makin meningkat kamu jadi orang yang bijaksana nanti. Begitu. Om, pusing deh aku dengernya. Ayo kita itu aja yuk, apa namanya? Mau lihat langsung? Mau lihat langsung boleh ya. Nanti Om liatin di ruang USG ruang elektrokardiografi untuk mengetahui gelombang listrik jantung, maupun ke ruang untuk mengetahui bentuk jantung melalui USG jantung atau namanya ekokardiografi. Nanti lihat langsung ya di sana ya. Ayo. Tapi jangan pusing dong, kamu maunya healing malah pusing. Pak, kayak gini kan paling nggak kamu tambah pengetahuan, tak? Iya. Ya, tambah pengetahuan. Jadi pengetahuan, masa kamu cuma ngeliatin K-pop mulu. Kamu idolanya siapa sih? Aku NCT Dream. enggak tahu. Enggak tahu. Apa? Rhoma Irama masa? Aku mah apa aja sih yang lagunya enak gitu. Ya udah. Yuk, lihat sana ya. Iya. Ya, ini kebetulan ada ada pasien baru di EKG. Mohon maaf mengganggu ya, suster ya. Ya, nih, ini namanya gelombang listrik, gelombang listrik jantung. Bentuknya kayak apa? Sandi apa, Ayo pramuka kan kamu? Udah lama nggak pramuka. Namanya Sandiaga Uno. Wah, namanya sandi rumput, Tolong coba, suster. Nah, ini gambarannya kayak gini. Ini gambar gelombang jantung. Ya, yang kayak rumput ini. Kalau orang itu udah berhenti jantungnya, itu berarti gelombang jantungnya, gelombang listriknya udah lurus. Namanya flatliners. Itu berarti udah SDM kayak gitu, Oke, ini ya. Ini namanya EKG, elektrokardiografi. Ya, ya. Oke, pegang, simpan, pelajari di rumah. Nanti kasih ke guru pramukanya, ini artinya apa gitu ya. Coba mohon maaf suster, di itu pasangin itunya, ini dilepas, EKG-nya dilepas aja. Ini jantungnya itu yang begini. Iya, ini yang berdegup itu ini, Kalau jantung bayi pun bisa kelihatan. Nah, ini kelihatan ini ruangan-ruangan jantung, ini, Ya, bentuk jantung itu kayak ini. Bulat gini ya? Kayak ceruk 4 ruangan. Nah, nanti ada bilik kanan, bilik kiri, nanti. Nah, denyut jantung itu ini mompak darah, nggak ada hentinya. Coba kalau yang mau lihat pakai gede ini, pakai ini, ya. Maaf, ini nggak kelihatan ya. Ini yang kelihatan. Nah, ini, ini bilik kanan, ini bilik kanan, ini. Nah, ini bilik kiri, Ya, jantung itu berdenyut seperti itu 80 kali per menit, ya. Oke? Iya. Ayo, kamu belajar yang bagus, ya. Siap.